Di balik rumah tangga yang terlihat biasa, sering tersembunyi rahasia yang tidak pernah disangka. Di balik senyum pasangan, kadang ada kebohongan yang berjalan diam-diam. Channel ini menghadirkan kisah nyata kehidupan tentang cinta, pengkhianatan, perselingkuhan, perceraian, dan penyesalan yang datang terlambat. Cerita dari sekitar kita. Nama boleh disamarkan, tapi luka dan pelajarannya nyata. Karena satu perhatian kecil bisa berujung kehancuran, dan satu kesalahan bisa mengubah seluruh hidup. Selamat datang di channel Kisah Nyata Rumah Tangga. Tanpa drama berlebihan, tanpa rekayasa, hanya kenyataan yang membuka mata. Pagi itu, gerbang perumahan Bukit Angsana masih diselimuti kabut tipis. Saiful berdiri tegak di pos satpam, seragamnya rapi walau sudah sedikit pudar. Jam menunjukkan pukul 05.45. Ia baru saja selesai ronda subuh. Matanya tampak lelah, tapi tetap siaga menyapa setiap mobil yang keluar masuk. "Pagi, Pak," sapa salah satu penghuni. Saiful mengangguk ramah. "Pagi, hati-hati di jalan." Sudah 5 tahun ia bekerja sebagai satpam di perumahan elit itu. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk mengontrak rumah kecil bersama istrinya, Henny, dan anak mereka yang masih berusia 4 tahun. Di rumah kontrakan sederhana itu, Henny sedang menyiapkan bekal. Wajahnya masih cantik, tapi terlihat jenuh. Panci di atas kompor mendidih, namun pikirannya melayang. Saiful pulang sebentar untuk mandi dan berganti seragam siang. "Kopi sudah aku buat," kata Henny tanpa menoleh. Saiful tersenyum. "Makasih nih." Ia duduk meminum kopi cepat. "Hari ini aku jaga sampai malam. Ada kunjungan bos pengembang, katanya mau cek proyek baru." Henny mengangkat alis sedikit. "Bos perumahan itu ya?" "Iya, Pak Hendra. Jarang datang, tapi kalau datang ribet semua," jawab Saiful sambil tertawa kecil. Henny hanya mengangguk. Nama itu asing, tapi entah kenapa ia penasaran. Siang hari, matahari terik. Saiful kembali bertugas. Beberapa petugas kebersihan dan tukang taman hilir mudik. Sekitar pukul 13.00, sebuah mobil hitam mewah masuk gerbang. Kaca terbuka pelan. Pria di dalamnya mengenakan kemeja mahal dan kacamata gelap. "Siang," katanya singkat. Saiful langsung tegap. "Selamat siang, Pak Hendra." Pria itu mengangguk. Tatapannya tajam, tenang, dan penuh wibawa. Mobil masuk perlahan. Dari kejauhan, Henny terlihat berjalan sambil membawa rantang. Ia memang sering mengantar makan siang ke pos karena ingin menghemat. Hari itu ia datang sedikit lebih rapi dari biasanya. Kerudungnya disetrika halus, bajunya wangi. Saat mobil Hendra melintas pelan karena ada truk proyek di depan, pandangan mereka sempat bertemu sepersekian detik. Hendra menoleh sedikit. Henny refleks membalas tatapan itu, lalu cepat menunduk. Jantungnya berdegup aneh, bukan karena apa, tapi karena tidak biasa dilihat pria seperti itu. Mobil berlalu. "Siapa?" tanya Henny pelan saat sampai di pos. "Bos besar di sini," jawab Saiful, "yang punya proyek-proyek itu." Henny mengangguk, tapi dalam hati ia terkesan. Cara pria itu berpakaian, mobilnya, auranya, sangat berbeda dari lingkungan yang biasa ia lihat. Beberapa hari kemudian, Hendra datang lagi. Kali ini lebih lama. Ia berkeliling proyek bersama manajer lapangan. Cuaca sangat panas, para pekerja kepanasan. Di pos, Saiful menerima telepon dari koordinator. "Ful, tolong siapkan minum di pos untuk tamu proyek. Nanti Pak Hendra lewat situ." Saiful bingung, biasanya bukan tugasnya, tapi ia mengangguk. Karena tidak ada yang membantu, ia menelpon Henny. "Nih, kamu bisa tolong ke pos sebentar. Bawakan es teh atau apa gitu, buat tamu," pintanya. Henny sempat ragu tapi setuju. Setengah jam kemudian ia datang membawa termos besar dan gelas plastik. Tak lama rombongan Hendra datang. Mereka berhenti di depan pos. "Silakan Pak, minum dulu," kata Saiful sopan. Henny menuangkan minuman, tangannya sedikit gemetar saat memberikan gelas pada Hendra. "Terima kasih," kata Hendra sambil menatap wajah Henny lebih lama dari seharusnya. "Ini istri saya, Pak," kata Saiful bangga. Hendra tersenyum tipis. "Oh iya, istrinya ramah. Henny salah tingkah, cuma bantu, Pak." Hendra meminum tehnya. Enak, jarang ada yang bikin teh sesegar ini di proyek. Kalimat sederhana itu membuat pipi Henny hangat. Sudah lama ia tidak dipuji. Sejak hari itu, setiap Hendra datang mobilnya sering melambat di gerbang. Kadang jendelanya terbuka. "Pak Saiful," katanya suatu siang, "nanti kalau istri Bapak bawa minum lagi, bilang terima kasih dari saya." Saiful tertawa. "Siapa?" Malamnya Saiful menceritakan itu ke Henny dengan nada bangga. "Tuh kan, teh kamu dipuji, Bos." Henny tersenyum kecil, tapi diam-diam ia mengulang kalimat itu di kepalanya. Dipuji, diperhatikan, diingat. Hal yang sudah lama tidak ia rasakan. Seminggu kemudian, kejadian kecil memicu retakan pertama. Henny datang ke pos melihat Saiful sedang dimarahi koordinator karena gerbang sempat macet. Nada bicaranya keras. "Kamu kalau kerja fokus, ini perumahan Maral, bukan kampung," bentak koordinator. Saiful hanya menunduk. "Iya, Pak." Henny melihat itu dari jauh, dadanya terasa tidak enak. Ia baru sadar, suaminya sering diperlakukan kasar, tapi di rumah selalu berusaha terlihat kuat. Saat itu juga mobil Hendra masuk. Ia melihat situasi itu sekilas. Pandangannya berhenti pada Henny yang berdiri cangkung di samping pos.
Beberapa menit kemudian manajer proyek mendekati Saiful. "Mulai besok shift kamu dipindah ke gerbang utama, lebih ringan," katanya. Saiful kaget. "Siapa? Tapi kenapa?" "Perintah atasan." Di kejauhan Hendra berdiri sambil melihat ponselnya. Henny menyadari sesuatu, orang itu punya kuasa mengubah nasib kerja suaminya hanya dengan satu perintah. Dan sejak hari itu, cara Henny memandang Hendra tidak lagi sama. Sejak dipindah ke gerbang utama, tugas Saiful terasa lebih ringan. Tidak perlu lagi berdebat dengan sopir proyek atau mengatur truk material. Posnya lebih bersih, ada kipas angin, bahkan dispenser air. "Enak juga ya sekarang," kata salah satu satpam senior. Saiful mengangguk. "Iya, rezeki aja mungkin." Namun Henny melihatnya berbeda. Ia yakin perubahan itu bukan kebetulan. Sejak kejadian dimarahi di pos lama, lalu tiba-tiba dipindah ke tempat lebih nyaman, dan itu terjadi tepat setelah Hendra datang. Pikiran itu terus berputar di kepalanya. Siang itu Henny kembali mengantar makan. Anak mereka dititipkan ke tetangga. Ia datang lebih rapi dari biasanya, entah kenapa. Saat tiba di gerbang utama, Saiful sedang membantu penghuni mencatat tamu. "Taruh saja dulu nih," kata Saiful. Saat Henny membuka rantang, sebuah mobil hitam berhenti. Kaca turun perlahan. Hendra. "Siang Pak Saiful," katanya. "Siang Pak." Tatapan Hendra bergeser ke Henny. "Bawa makan lagi?" Henny mengangguk sopan. "Iya Pak." Hendra tersenyum tipis. "Bapak beruntung," katanya ke Saiful. "Masih diantar istri, banyak yang sudah lupa dibawakan makan." Saiful tertawa kecil. "Istri saya rajin, Pak." Kalimat sederhana, tapi bagi Henny itu terasa seperti perhatian pribadi. Diingat, diperhatikan, bukan sekedar lewat. Mobil masuk, tapi kali ini berhenti lagi beberapa meter, seolah menunggu gerbang benar-benar tertutup. Henny tidak sadar kalau Hendra sempat melihatnya lewat spion. Sore harinya seorang office boy proyek datang ke pos. "Pak Saiful, ini titipan," katanya. "Satu kotak makanan restoran terkenal." Saiful bingung. "Dari siapa?" "Dari Pak Hendra, buat jaga malam," katanya. Saiful terkejut. "Waduh, nggak enak." "Sudah biasa Pak, kalau beliau lagi ke sini suka bagi-bagi." Saiful membawa kotak itu pulang malamnya. Henny membuka tutupnya, matanya membesar. "Ini mahal loh." "Iya, dari bos," jawab Saiful santai. Henny diam beberapa detik. "Bos kamu perhatian juga ya?" "Ke semua orang mungkin," kata Saiful tanpa curiga. Tapi Henny tidak menafsirkan ke semua orang. Di kepalanya itu terasa lebih personal. 2 hari kemudian hujan deras mengguyur perumahan. Jalan depan gerbang tergenang. Henny nekat datang membawa payung untuk mengantar jas hujan Saiful yang tertinggal. Saat ia tiba, Saiful sedang membantu mobil mogok didorong. Pos kosong. Henny menunggu di teras pos, basah di bagian kaki. Sebuah mobil berhenti tepat di depan. Kaca turun. Kehujanan, suara itu familiar. Henny kaget. Pak, kenapa tidak menunggu di dalam?" tanya Hendra. "Posnya kosong Pak, saya cuma mau kasih jas hujan suami." Hendra membuka pintu mobil, mengambil payung cadangan dari belakang lalu memberikannya. "Pakai ini dulu, angin samping, payung kecil tidak cukup." Henny ragu. "Nanti?" "Tidak apa, simpan saja, nanti dikembalikan." Tangannya menerima payung itu. Jarak mereka dekat. Henny bisa mencium aroma parfum mahal, aroma yang asing tapi meninggalkan kesan kuat. Untuk pertama kalinya, Henny merasa diperlakukan istimewa oleh pria lain, bukan suaminya. Malamnya Henny sulit tidur. Hal-hal kecil terulang di pikirannya. Pujian teh, titipan makanan, payung. Tatapan yang terasa lebih lama dari biasa. Ia mencoba mengusir pikiran itu. "Cuma sopan santun," gumamnya. Tapi hatinya tidak sepenuhnya setuju. Beberapa hari kemudian, hal kecil berubah menjadi kebiasaan. Setiap Hendra datang, mobil melambat di gerbang. Kaca terbuka. Selalu ada satu kalimat ringan. Selalu ada senyum tipis. Dan anehnya, Henny mulai sering kebetulan datang saat jam-jam itu. "Sering banget kamu antar sekarang," kata Saiful suatu siang. "Ya sekalian keluar rumah, bosan," jawab Henny cepat. Saiful tidak curiga. Baginya itu hal baik, istri perhatian. Sampai satu momen yang mengubah arah segalanya. Sore itu Saiful sedang ke toilet umum dekat gerbang. Pos dijaga satpam pengganti. Henny datang membawa minum. Mobil Hendra masuk, berhenti. "Pak Saiful?" tanya Hendra. "Lagi ke belakang Pak," jawab satpam lain. Henny duduk canggung di samping. Hendra menoleh. "Boleh saya minta nomor Pak Saiful? Kadang saya butuh cepat kalau malam." Satpam itu hendak menjawab, tapi Henny refleks bicara. "Saya ada Pak." Semua hening setengah detik. Henny langsung merasa salah bicara.
tapi sudah terlambat. Hendra menatapnya, lalu tersenyum kecil. Baik, sebutkan. Henny menyebut nomor. Hendra mengetik. Terima kasih. Mobil masuk. Jantung Henny berdegup keras. Tangannya dingin. Ia tidak tahu kenapa. Tapi ia merasa baru saja membuka sebuah pintu yang seharusnya tetap tertutup. 5 menit kemudian, ponselnya bergetar. Nomor baru masuk. Terima kasih, Hendra. Henny menatap layar lama sekali. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak langsung menghapusnya. Nomor baru itu tersimpan tanpa nama selama 2 jam. Henny beberapa kali membuka layar ponselnya, membaca ulang pesan singkat itu. Terima kasih, Hendra. Tidak ada kalimat aneh, tidak ada kata berlebihan, tapi justru itu yang membuatnya terasa berbeda. Singkat, sopan, dan langsung. Henny sempat ingin menghapusnya. Jarinya sudah menekan lama di layar, tapi batal. Cuma nomor kerja, gumamnya membenarkan diri sendiri. Ia lalu menyimpan dengan nama Pak Hendra Perumahan. Malam itu Saiful pulang lebih larut dari biasanya. Badannya lelah, sepatu basah karena hujan. Henny menyambut seperti biasa, tapi pikirannya tidak sepenuhnya di rumah. "Kamu capek?" tanya Henny. "Lumayan. Tadi ada komplain penghuni," jawab Saiful sambil duduk berat. Biasanya Henny akan banyak bertanya, tapi malam itu ia hanya mengangguk. Ponselnya bergetar lagi. Nomor yang sama. Pak Saiful sudah pulang. Henny kaget. Ia tidak langsung membalas, menatap Saiful yang sedang makan. Ia mengetik, menghapus, mengetik lagi. "Sudah, Pak. Ini istrinya." Balasan datang cepat. "Oh, maaf, mengganggu ya. Saya kira beliau yang pegang." "Tidak apa-apa, Pak." Jeda sebentar. "Terima kasih sudah sering bantu kirim minum ke pos. Kelihatan perhatian sekali." Henny menelan ludah. Kalimat itu sederhana, tapi langsung menyentuh sisi hatinya yang lama terasa sepi dari pujian. Sudah lama Saiful tidak mengatakan hal seperti itu. Bukan karena tidak sayang, tapi karena lelah hidup membuat kata-kata manis jarang keluar. Cuma hal kecil, Pak. Hal kecil yang jarang dilakukan orang sekarang. Henny tidak membalas lagi, tapi senyum tipis muncul tanpa sadar. Di seberang meja, Saiful tidak menyadarinya. Besoknya, chat datang lagi, kali ini siang hari. "Lagi di gerbang ya? Tadi saya lewat tidak lihat." Henny sedang di rumah. Ia ragu menjawab, tapi tetap membalas. "Tidak, Pak. Saya di rumah." "Oh, kirain. Biasanya ada." Dua kata itu terasa aneh hangatnya. Sejak kapan kehadirannya diperhatikan? Percakapan-percakapan berikutnya masih sopan. Tentang cuaca, tentang jadwal jaga, tentang proyek. Selalu dibungkus alasan pekerjaan. Tapi perlahan mulai bergeser. Di rumah terus, tidak bosan. "Biasa, Pak. Sudah kebiasaan. Orang seperti ibu harusnya punya usaha kecil. Sayang kalau diam di rumah terus." Tidak ada yang salah, tapi itu sudah masuk wilayah pribadi. Dan Henny bukannya berhenti, justru mulai menunggu chat berikutnya. Suatu sore, Henny dan Saiful sempat bertengkar kecil. Penyebabnya sepele, uang belanja kurang. "Harga naik semua full, uang segini tidak cukup," kata Henny. "Saya juga tidak bisa nambah lagi, lembur sudah sering," jawab Saiful mulai kesal. "Ya aku cuma bilang. Cara ngomong kamu itu loh." Nada meninggi, anak mereka sampai terdiam melihat. Akhirnya Saiful keluar rumah untuk menenangkan diri. Henny duduk di kamar, emosi, merasa tidak dimengerti. Ponselnya berbunyi. "Kelihatan murung hari ini, kenapa?" Henny tercekat. Bagaimana dia tahu? Lalu ingat, tadi siang ia memang ke gerbang sebentar dengan wajah kesal. Ia menatap layar lama. Ini titik batas, harusnya tidak dijawab. Tapi emosi membuat pertahanan orang melemah. "Henny, lagi ribut kecil, Pak. Biasa urusan rumah." Balasan datang cepat. "Maaf kalau lancang, tapi kadang orang baik justru sering tidak dihargai." Kalimat itu menghantam tepat ke perasaan Henny. Bukan karena benar, tapi karena ia ingin merasa dibela. Ibu kelihatan tipe yang sabar. Mata Henny mulai panas, bukan sedih, tapi tersentuh. Untuk pertama kalinya, ia membalas lebih panjang. Ia bercerita tentang capek, tentang uang, tentang merasa tidak diperhatikan. Saat tombol kirim ditekan, ia baru sadar. Ia baru saja curhat ke pria lain. Bukan suaminya. Malamnya Saiful pulang membawa gorengan. "Nih, kesukaan kamu," katanya. Henny tersenyum, tapi ada rasa bersalah kecil di dalam dada. Saiful duduk dekatnya. "Maaf tadi siang aku keras." "Ya," jawab Henny pelan. Biasanya ia langsung luluh, tapi malam itu tidak sehangat dulu. Ada jarak tipis, tak terlihat, tapi mulai terasa. Ponselnya bergetar lagi. "Terima kasih sudah cerita. Kalau butuh teman bicara, saya ada."
Henny mematikan layar cepat. Saiful menoleh. Siapa? Grup arisan, jawab Henny refleks. Itu kebohongan pertama. Kecil, cepat, nyaris tanpa beban. Dan justru itu yang berbahaya. Di tempat lain, di dalam mobilnya, Hendra melihat layar chat terakhir, lalu tersenyum tipis. Ia tahu satu hal pasti. Batas pertama sudah dilewati. Perhatian kecil sudah menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan mudah berubah menjadi ketergantungan. Setelah percakapan curhat itu, pola berubah. Chat dari Hendra tidak lagi sekadar formal. Tidak juga terang-terangan genit. Tapi ada satu hal yang terasa jelas. Ia selalu hadir di waktu yang tepat. Saat Henny bosan, saat Henny kesal, saat Saiful sibuk atau terlambat pulang. Dan tanpa disadari, Henny mulai menunggu. Pagi itu Saiful berangkat lebih cepat karena ada inspeksi. Rumah terasa sepi. Anak mereka masih tidur. Henny duduk di teras sambil memegang ponsel. Pesan masuk. Hendra. Pagi, sudah antar Pak Saiful? Henny sedikit terkejut. Ia bahkan tidak sadar kalau sekarang Hendra tahu jadwal berangkat suaminya. Henny. Sudah, Pak? Hendra. Saya ke lokasi jam 11. Panas sekali hari ini. Henny hanya membalas singkat, tapi pikirannya aktif. Jam 11. Berarti dia datang. Untuk pertama kalinya muncul keinginan yang tidak jujur pada diri sendiri. Mungkin aku ke gerbang saja nanti. Bukan mengantar, bukan perlu, hanya ingin terlihat. Jam 10.45, Henny sudah berdandan ringan. Tidak berlebihan, tapi lebih rapi dari biasanya. Ia bahkan mengganti kerudung 2 kali karena merasa yang pertama kurang cocok. Ia beralasan pada tetangga, mau ke pos sebentar. Padahal tidak ada yang perlu diantar. Mobil hitam itu datang tepat waktu. Gerbang dibuka satpam lain. Saiful sedang patroli keliling blok. Henny berdiri di sisi pos, pura-pura melihat papan pengumuman. Mobil melambat, kaca turun. Tatapan mereka bertemu tanpa kaget, karena sama-sama sudah memperkirakan. Seperti sudah dijadwalkan, kata Hendra ringan. Henny pura-pura bingung. Maksudnya, Pak? Setiap saya datang, ibu ada, katanya sambil tersenyum tipis. Kalimat itu membuat Henny salah tingkah. Cuma kebetulan, Hendra tidak membantah, tapi jelas tidak percaya. Panas, saya mau cek lokasi belakang. Ada warung kopi baru buka di dekat sana. Lumayan teduh, katanya santai. Kalimat biasa, tapi ada jeda, seolah memberi undangan tanpa mengucapkannya. Henny diam. Mobil berjalan masuk, namun jantungnya berdetak tidak wajar. 1 jam kemudian, Henny masih memikirkan kalimat itu. Warung kopi baru, lokasi belakang, teduh. Otaknya membuat pembenaran, bukan janjian, tidak diajak langsung, tempat umum, siang hari. Akhirnya ia pergi. Warung itu sederhana tapi bersih, menghadap lahan proyek. Hanya ada 2 meja terisi. Di sudut, Hendra duduk sendiri tanpa jas proyek, hanya kemeja digulung lengan. Ia melihat Henny datang, tidak tampak kaget, hanya menarik kursi seberang. Sudah pesan, katanya. Es kopi susu. Tadi ibu bilang suka manis. Henny langsung sadar, ia memang pernah menulis itu di chat. Detail kecil diingat, itu membuatnya merasa diperhatikan secara personal. Mereka duduk, awalnya kaku, lalu percakapan mengalir. Tentang hidup di kota, capek jadi tulang punggung, mimpi usaha kecil, masa muda yang terasa hilang. Hendra tidak banyak bicara tentang dirinya. Ia lebih banyak mendengarkan, dan orang yang merasa didengar, mudah merasa dekat. Di tengah percakapan, Henny berkata pelan, "Saya tidak biasa begini, Pak." "Begini bagaimana?" tanya Hendra tenang. "Ngobrol di luar, tanpa suami tahu." Hendra tidak panik, tidak defensif. "Kalau tidak nyaman, kita bisa anggap kebetulan bertemu," jawabnya. Tenang, tidak menekan. Justru itu yang membuat pertahanan Henny turun. Tiba-tiba, ponsel Henny bergetar. Saiful menelepon. Wajah Henny langsung tegang. "Angkat," kata Hendra santai. Henny menjawab. "Nih, kamu di mana?" tanya Saiful. "Di warung Dipan," jawab Henny, setengah jujur. "Sendiri?" "Iya." "Itu kebohongan kedua." "Titip pulsa ya nanti?" "Iya."
Telepon ditutup. Tangan Henny dingin. "Ada masalah?" tanya Hendra. Henny menggeleng, tapi matanya gelisah. Hendra mendorong piring kecil ke arahnya. "Makan dulu, kamu kelihatan jarang istirahat." Nada suaranya lembut, tidak menggoda, tidak memaksa, tapi justru terasa lebih berbahaya. Saat hendak pulang, Hendra berkata pelan, "Tidak semua yang dimulai dari ngobrol itu salah. Yang membuat salah adalah niat setelahnya." Kalimat itu menempel di kepala Henny sepanjang jalan pulang. Pembenaran mulai tumbuh. "Kami cuma ngobrol, tidak melakukan apa-apa. Masih wajar." Padahal ia tahu, pertemuan itu direncanakan, meski tanpa janji tertulis. Sore hari Saiful pulang lebih cepat dari jadwal. Ia heran melihat Henny tampak sangat rapi. "Mau kemana?" tanyanya. "Tidak kemana-mana," jawab Henny cepat. Saiful mengernyik sedikit. "Kamu pakai parfum?" "Iya, habis mandi." Saiful tidak bertanya lagi. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa ada yang berbeda. Bukan bukti, bukan fakta, hanya firasat. Dan firasat jarang muncul tanpa sebab. Sejak pertemuan di warung kopi, ritme hubungan Henny dan Hendra berubah terasa. Chat tidak lagi hanya siang hari, sekarang merambat ke malam. Awalnya singkat, lalu panjang, lalu pribadi. Dan yang paling berbahaya, disembunyikan. Malam itu Saiful sudah tertidur kelelahan. Napasnya berat. Seragam digantung seadanya. Henny duduk di sisi ranjang, layar ponsel redup agar tidak terlihat. "Terima kasih sudah datang kemarin. Kita kebetulan bertemu, Pak." Balasan datang cepat. Kalau saya bilang tidak kebetulan, jantung Henny berdetak lebih cepat. Ada sensasi tegang yang aneh, campuran takut dan senang diperhatikan. "Pak ini suka bercanda. Saya jarang bercanda soal orang yang menarik untuk diajak bicara." Henny berhenti mengetik. Kalimat itu jelas berbeda, lebih langsung, lebih personal. Ia tidak membalas, tapi tidak menolak juga. Itu cukup sebagai jawaban. Hari-hari berikutnya, alasan bertemu mulai dibuat. Hal kecil yang tampak wajar dari luar. Hendra kadang kebetulan butuh tanda tangan dokumen di pos. Kadang kebetulan berhenti lebih lama. Kadang menyuruh staf memanggil Saiful, tapi justru berbicara lebih dulu dengan Henny yang sedang di sana. Obrolan mereka makin cair, makin akrab. Suatu siang, Hendra berkata pelan saat Saiful sedang membantu mobil di sisi gerbang. "Kamu kelihatan lebih cerah kalau tersenyum begitu." Henny refleks menunduk. "Bisa saja, Pak." "Bukan bisa saja, saya perhatikan." Kalimat itu sederhana, tapi sudah melewati garis formal. Henny tidak menegur, tidak menghentikan. Ia membiarkan. Itulah pelanggaran batas pertama yang disadari, tapi tidak ditolak. Di rumah, perubahan kecil mulai tampak. Henny lebih sering memegang ponsel, tersenyum sendiri saat membaca chat, cepat mengunci layar saat Saiful mendekat. Saiful mulai merasa aneh. "Sering banget pegang HP sekarang," katanya suatu malam. "Grup jualan," jawab Henny cepat. "Lagi coba jualan kecil." "Baguslah," kata Saiful tulus. "Nanti aku bantu modal kalau bisa." Kalimat itu seharusnya menghangatkan, tapi justru membuat Henny merasa tertusuk rasa bersalah. Suatu sore hujan turun deras lagi. Jalan proyek becek. Henny terjebak di teras pos saat hendak pulang. Saiful sedang patroli blok jauh. Hendra keluar dari mobil, melihat keadaan. "Tidak bawa jas?" tanyanya. "Tidak, Pak. Nunggu reda. Masuk saja ke mobil dulu. AC nyala. Hujannya lama." Henny ragu, sangat ragu. Ini jelas bukan lagi kebetulan netral, tapi hujan deras, angin dingin, dan rasa aman karena masih area perumahan, membuat pembenaran muncul. Ia masuk. Jarak ruang sempit, wangi parfum itu lagi. Suara hujan di atas mobil membuat dunia luar terasa jauh. Mereka bicara pelan, tentang hal ringan, tentang hidup, tentang kesepian di tengah peran. Lalu di satu momen hening, saat Henny tertawa kecil, tangan Hendra menyentuh punggung tangannya sebentar. Bukan menggenggam, bukan menahan, hanya menyentuh. Tapi cukup untuk mengirim sinyal jelas. Henny tidak menarik tangan seketika, setengah detik, 2 detik, lalu ia menariknya pelan. Bukan marah, bukan menegur, hanya gugup. Dan itu, bagi orang seperti Hendra, adalah jawaban. Malamnya chat datang lagi. "Maaf kalau tadi membuat tidak nyaman." Henny membaca lama. Kalau ia ingin menghentikan, ini momen terbaik. Tapi yang ia ketik, "Saya tidak bilang tidak nyaman." Pesan terkirim, sunyi beberapa detik, lalu balasan. "Berarti saya boleh jujur mulai sekarang." Napas Henny terasa pendek. Ia tidak menjawab,
tapi tidak memblokir, tidak menghentikan. Batas kedua telah dilanggar, dengan persetujuan diam. Di sisi lain, Saiful menerima laporan kecil dari Satpam Shift sore. "Istri kamu sering nunggu di pos ya sekarang," kata rekannya. "Iya, antar makan," jawab Saiful. "Sering pas bos datang juga," tambahnya santai. Saiful tertawa. "Ah, kebetulan." Tapi malam itu, saat melihat Henny tersenyum ke layar ponsel, untuk pertama kalinya, rasa tidak enak di dadanya tidak bisa diabaikan. Firasat itu kembali, lebih kuat, lebih tajam, dan kali ini tidak mau pergi. Rahasia selalu terasa aman di awal, karena hanya diketahui 2 orang. Tapi yang berbahaya bukan jumlah orang yang tahu, melainkan seberapa sering rahasia itu diulang. Dan Henny sudah terlalu sering mengulangnya. Chat dengan Hendra kini terjadi hampir setiap hari. Tidak selalu lama, tapi rutin. Sapaan pagi, komentar siang, pesan malam. Tidak vulgar, tidak terang-terangan, tapi jelas bukan lagi hubungan biasa. Henny mulai membuat pola pengamanan. Notifikasi dimatikan khusus nomor Hendra, nama kontak diganti jadi toko material, chat sering dihapus, ponsel selalu dibawa kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Perubahan kecil yang tak terasa mencurigakan bagi orang luar, tapi sangat terasa bagi pasangan. Suatu malam, Saiful terbangun pukul 1.30. Ia melihat sisi ranjang kosong. Henny tidak ada. Ia bangun pelan. Dari dapur terlihat cahaya layar ponsel. Henny duduk membelakangi, mengetik cepat. Saiful mendekat tanpa suara. "Iya, besok bisa," bisik Henny pelan. Hampir seperti suara senyum. Saiful sengaja menggeser kursi. Bunyi kecil. Henny kaget, langsung mematikan layar. "Kamu belum tidur?" tanya Henny tegang. "Haus," jawab Saiful. Matanya melirik ponsel. "Chat siapa jam segini?" "Grup jualan. Ada yang tanya stok," jawab Henny terlalu cepat. Saiful mengangguk pelan. Ia tidak menuduh. Tapi malam itu, ia tidak bisa tidur lagi. Keesokan harinya, risiko pertama muncul. Seorang petugas kebersihan proyek melihat Henny duduk di mobil Hendra. Bukan saat hujan, bukan darurat, tapi berbincang santai sekitar 10 menit. Tidak ada sentuhan, tidak ada gestur aneh. Tapi cukup untuk memicu gosip. "Kayaknya bos dekat sama istri Satpam," bisiknya ke temannya. Kalimat kecil, tapi gosip tidak butuh bukti, hanya butuh cerita menarik. Sore itu Satpam senior bercanda ke Saiful di pos. "Ful, hati-hati, bos kamu ramah ke keluarga," katanya sambil tertawa. "Maksudnya?" tanya Saiful. "Bercanda, jangan tegang." Tapi nada bercandanya aneh, seperti menguji reaksi. Benih curiga mulai tumbuh nyata. Sementara itu, Hendra mulai lebih berani. "Hendra, besok saya ke kantor pemasaran, bukan ke gerbang. Lebih sepi." Henny membaca lama. Ia tahu arti kalimat itu. Tempat lebih sepi sama dengan risiko lebih besar. "Henny, untuk apa saya ke sana, Pak?" Balasan datang. "Hendra, untuk ngobrol tanpa dilihat orang." Jantung Henny berdetak keras. Ini bukan lagi area abu-abu. Ini sudah jelas melangkah keluar batas. Ia mencoba menolak halus. "Henny, takut dilihat orang." "Hendra, saya yang atur jadwalnya kosong." Kalimat itu menunjukkan kuasa dan niat. Henny tidak langsung setuju, tapi juga tidak menolak tegas. Dan dalam hubungan berbahaya, tidak menolak sama dengan memberi harapan. Di rumah, Saiful mulai mengamati tanpa bicara. Ia melihat, Henny sering senyum saat mengetik, sering keluar sebentar tanpa alasan jelas, lebih rapi saat ke gerbang, lebih sensitif saat ditanya. Malam itu ia mencoba pendekatan lembut. "Kamu bahagia nih?" tanya Saiful tiba-tiba. Henny kaget. "Loh, kenapa tanya begitu?" "Cuma ingin tahu." "Ya, biasa saja." "Kita kurang apa?" Pertanyaan itu membuat Henny terdiam. Ada rasa bersalah menyengat. "Tidak kurang apa-apa," jawabnya pelan. Saiful mengangguk, tapi hatinya tidak tenang. Karena intuisi suami sering membaca hal yang belum terlihat mata. Risiko kedua muncul 2 hari kemudian. Anak mereka tanpa sengaja memainkan ponsel Henny saat ibunya mandi. Chat dari toko material terbuka, berisi pesan. "Saya kangen ngobrol langsung." Saiful melihat layar itu saat mengambil handuk. Ia berhenti, membaca. Tidak lengkap, tidak eksplisit, tapi tidak wajar. Saat Henny keluar kamar mandi, Saiful hanya berkata, "Nomor toko material kamu Ramastari." Nada suaranya datar. Henny membeku sepersekian detik, lalu tertawa dibuat-buat. "Marketing, memang begitu." Saiful mengangguk pelan. Tapi kali ini, ia tidak percaya. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai memutuskan. Ia harus mencari tahu. Di sisi lain, Hendra mengirim pesan terakhir malam itu. "Hendra, rahasia hanya berisiko kalau salah satu mulai takut.
Kamu takut? Henny menatap layar lama, lalu membalas, tidak. Padahal, hatinya sudah bergetar. Dan rahasia yang terus dipaksa berani, biasanya tinggal menunggu waktu untuk runtuh. Kecurigaan Saiful tidak lagi samar. Ia tidak menuduh, tapi mulai mengamati. Bukan dengan emosi, melainkan dengan diam. Dan diam yang penuh curiga, jauh lebih berbahaya. Pagi itu Saiful sengaja menukar shift dengan rekannya. Secara resmi ia izin ke koordinator karena alasan anak sakit. Kenyataannya, anaknya baik-baik saja. Aku di rumah saja hari ini, katanya ke Henny. Henny terlihat kaget sepersekian detik. Loh, tidak kerja? Shift ditukar. Dadakan? Iya. Jawaban singkat, tatapan tenang. Tapi matanya memperhatikan setiap reaksi kecil istrinya. Dan reaksi itu ada, meski cepat disembunyikan. Henny jadi lebih sering memegang ponsel pagi itu. Jam 10:12, pesan masuk. Hendra, jam 11 kantor pemasaran kosong. Henny membaca, lalu langsung menghapus notifikasi. Tapi kali ini Saiful melihat gerakan refleks itu. Ada apa? Tanyanya. Promo? Jawab Henny. Saiful mengangguk pelan. Di dalam hatinya, keputusan dibuat. Hari ini dia mengikuti. Jam 10:50 Henny bersiap keluar. Mau beli sabun, katanya. Saiful hanya menjawab. Ya. Tidak menahan, tidak bertanya. Itu membuat Henny justru merasa aman. Kesalahan besar. Saiful keluar 5 menit kemudian. Naik motor pinjaman tetangga agar tidak dikenali. Ia sudah tahu jadwal dan lokasi kantor pemasaran proyek. Bangunan satu lantai di blok belakang, jarang dipakai siang hari. Saat ia tiba, parkiran terlihat sepi. Tapi satu mobil hitam ada di sana. Mobil yang sangat ia kenal. Napasnya langsung berat. Di dalam kantor pemasaran, Henny duduk di kursi tamu. Tegang, tapi tidak pergi. Hendra duduk di depannya. Jarak lebih dekat dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kamu tetap datang, kata Hendra pelan. Saya cuma sebentar, jawab Henny. Setiap yang berbahaya selalu dimulai dari sebentar, katanya sambil tersenyum tipis. Mereka bicara lebih terbuka hari itu, tentang rasa sepi, tentang merasa tidak dihargai, tentang kalau hidup berbeda. Kalimat-kalimat yang dulu hanya di chat, kini diucapkan langsung. Lalu momen itu datang. Hendra mengulurkan tangan. Kali ini bukan sekadar sentuhan singkat, tapi menggenggam jari Henny. Henny tidak langsung menarik. Matanya gemetar. Napasnya tidak stabil. Kalau kamu bilang berhenti, saya berhenti, kata Hendra. Itu kalimat manipulatif paling halus, memberi ilusi kendali. Karena orang yang sudah setengah masuk, jarang mundur. Pegangan tangan itu bertahan beberapa detik, cukup lama untuk disebut pilihan. Pintu depan terbuka keras. Brak. Suara langkah cepat. Semua menoleh. Saiful berdiri di sana. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala. Tangannya gemetar, bukan karena ragu, tapi karena menahan ledakan. Genggaman tangan langsung terlepas. Henny berdiri mendadak. Full. Suara Saiful rendah, bergetar. Saya izin tidak masuk kerja. Ternyata kerja saya di sini. Hening membeku. Hendra duduk tenang. Terlalu tenang. Pak Saiful, kita bisa jelaskan. Jangan, potong Saiful tajam. Bapak diam. Untuk pertama kalinya, nada suaranya keras dan penuh luka. 2 staf marketing yang baru datang berhenti di pintu, menyaksikan adegan itu. Salah satu langsung merekam diam-diam. Naluri manusia. Drama sama dengan rekam. Risiko yang selama ini dibayangkan, terjadi di depan umum. Henny menangis. Tidak seperti yang kamu pikir. Saya lihat pakai mata saya, kata Saiful. Tidak pakai pikiran orang. Kalimat itu menghantam. Saiful tidak mengamuk, tidak memukul, tidak berteriak panjang. Justru itu yang membuat suasana lebih menakutkan. Ia hanya berkata, mulai hari ini, selesai. Lalu berjalan keluar. Henny mengejar, tapi tidak berani menyentuh. Hendra tetap diam. Wajahnya kini tidak setenang tadi. Karena ini bukan lagi rahasia 2 orang. Ini sudah jadi tontonan. Dalam 2 jam, kabar menyebar. Satpam tahu. Staf proyek tahu. Grup internal ramai.
Potongan video mulai beredar terbatas. Bos dan istri satpam kepergok. Kalimat itu cukup untuk menghancurkan banyak hal sekaligus. Karir, nama baik, rumah tangga. Malamnya, rumah kontrakan itu sunyi. Saiful duduk di kursi plastik luar rumah. Tidak masuk sejak maghrib. Henny menangis di dalam, tapi tidak berani mendekat. Tetangga sudah mulai berbisik. Lampu teras menyala. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, mereka berada di satu rumah sebagai dua orang asing. Malam setelah kejadian di kantor pemasaran terasa lebih panjang dari biasanya. Angin berembus pelan, tapi suasana rumah kontrakan Saiful dan Henny terasa sesak. Saiful masih duduk di kursi teras. Lampu menyala, nyamuk berputar. Ia tidak bergerak banyak, hanya menatap kosong ke jalan. Di dalam, Henny menangis tanpa suara. Bukan histeris, tapi hancur. Tangannya gemetar sejak siang. Chat dari Hendra sudah ia hapus semua. Nomor sudah diblokir. Tapi bukti terbesar bukan di ponsel. Bukti terbesar ada di mata suaminya. Dan itu tidak bisa dihapus. Menjelang tengah malam, Saiful akhirnya masuk. Ia tidak marah, tidak membentak, tidak bertanya. Justru itu membuat Henny semakin takut. "Ful, dengar dulu." Suaranya pecah. Saiful berdiri beberapa detik, lalu berkata pelan. "Orang kalau tidak berniat, tidak akan sampai duduk berdua sembunyi-sembunyi." Air mata Henny jatuh deras. "Tidak sejauh itu." Saiful menggeleng kecil. "Batas rusak bukan saat orang lain menyentuh kamu, tapi saat kamu merahasiakan orang lain dari suamimu." Kalimat itu menghantam lebih keras dari bentakan. Henny terduduk. Keesokan paginya, dampak datang bersamaan. Saiful dipanggil manajemen. Bukan dimarahi, tapi diberi pilihan. "Kami tidak enak dengan situasi ini. Nama proyek ikut disebut," kata koordinator. Saiful mengerti tanpa penjelasan panjang. Ia mengundurkan diri hari itu juga. 5 tahun kerja selesai dalam 10 menit, tanpa pesangon layak, tanpa pembelaan. Di sisi lain, Hendra juga terkena dampak. Video rekaman pintu kantor bocor ke grup warga. Istrinya tahu, keluarganya tahu, investor tahu. Jabatannya tidak dicopot, tapi ditarik dari proyek Bukit Angsana. Reputasinya retak. Dan orang seperti Hendra paling takut kehilangan citra. Ia mencoba menghubungi Henny. Nomor diblokir. Ia kirim pesan lewat nomor lain. Tidak dibalas. Untuk pertama kalinya, Henny tidak memilihnya. Tapi semuanya sudah terlambat. Proses perceraian berjalan cepat. Saiful tidak menuntut banyak, tidak balas dendam, tidak mempermalukan. Itu justru membuat Henny semakin terpukul. Di ruang mediasi, hakim bertanya, "Masih ingin mempertahankan?" Saiful menjawab tenang, "Saya bisa memaafkan, tapi tidak bisa kembali percaya." Perbedaan itu jelas dan final. Henny menangis hebat, tapi tanda tangan tetap terjadi. Pernikahan mereka resmi berakhir. Beberapa bulan kemudian, Saiful bekerja sebagai satpam gudang di kota sebelah. Gaji lebih kecil, jam lebih berat, tapi satu hal kembali, tidurnya tenang. Ia tinggal di mes kecil, foto anaknya ada di dompet. Setiap gajian ia tetap mengirim uang, tanpa dendam, tanpa pesan, tanpa membuka luka lama. Henny hidup berbeda. Hendra tidak pernah benar-benar kembali. Janji akan bertanggung jawab menghilang pelan, diganti transfer uang sekali 2 kali, lalu sunyi. Yang dulu terasa perhatian, ternyata hanya ketertarikan situasional. Tetangga tahu, lingkungan tahu, stigma menempel. Ia mencoba jualan online, sepi. Melamar kerja, ditolak. Pindah kontrakan, tetap terdengar bisik-bisik. Kesepian yang dulu ia keluhkan saat masih menikah, kini datang berlipat. Tanpa suami, tanpa pelindung nama, tanpa kepercayaan orang. Suatu sore, Henny melihat Saiful dari jauh saat ia datang menjemput anak untuk akhir pekan. Wajahnya lebih kurus, tapi tenang. "Ful?" panggilnya pelan. Saiful menoleh sopan. "Iya?" "Maafkan aku." Saiful mengangguk kecil. "Sudah." "Tidak bisa kembali ya?" Suara Henny pecah. Saiful menjawab lembut tanpa marah. Maaf itu menghapus benci, tapi tidak selalu mengembalikan hati. Ia pamit. Henny berdiri sendiri di depan gerbang.
Untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengerti arti kehilangan. Pengkhianatan jarang dimulai dari niat besar. Biasanya dimulai dari perhatian kecil, yang dibiarkan menjadi kebiasaan, yang dibenarkan menjadi kebutuhan, lalu berubah menjadi kehancuran. Dan saat penyesalan datang, seringkali semuanya sudah tidak menunggu lagi.